sebelah sana, lampunya masih menyala. Pasti ada orang yang masih bangun di ruangan itu. Itu ruangan kerja Tumenggung. Mungkin dia belum tidur. Mari kita datangi. Ya. Siapa kalian? Katakanlah, kau lupa padaku. Siapa? Ya. Aku mengerti, kau pasti heran, bingung dan panik. Tengah malam ada tamu masuk ke kamar kerjamu. Dan kenapa tamu tak diundang sampai bisa masuk ke dalam istana? Begitu bukan? Tenanglah, duduklah, tidak usah berdiri. Nah, pandanglah aku. Awasilah dengan seksama. Kau seperti Iya, akulah Gardika, Tumenggung Gardika, penguasa kerajaan Madangkara. Gardika? Kenapa kau begini? Apa yang terjadi? Panjang ceritanya, Kartagana. Nanti aku ceritakan. Sekarang siapkan dulu air panas. Kami ingin mandi. Lalu makanan. Kami lapar. Beres. Kenalkan dulu. Ini Senopati Kendala. Daulat Kanjeng Tumenggung Kartagana. Terima kasih. Gardika segera menceritakan pengalamannya selama ini. Betapa dia harus melarikan diri dan bersembunyi, takut kalau Brahma menemukan persembunyiannya. Tumenggung Kertagena mendengarkan dengan seksama penuturan Gardika. Begitulah ceritanya. Kenapa kami sampai di sini pada tengah malam seperti maling ayam? Siapa Brahma? Pemimpin pemberontak itu? Anak tiri Tumenggung Ardalepa. Tumenggung Ardalepa, pejabat tinggi Mahkamah Agung di pusat kerajaan kita? Iya, benar. Putra dari istrinya yang sekarang? Istrinya yang sekarang namanya Gayatri. Ya, aku tahu. Katanya orang Madangkara. Benar. Nah, sebelum menikah dengan Tumenggung Ardalepa, dia sudah punya anak laki-laki, yaitu Brahma. Oh, kalau begitu kakak tirinya Dewi Mantili. Benar. Lalu Dewi Mantili sendiri bagaimana? Bukankah dia juga berada di kerajaan Madangkara? Dia pun ikut berontak. Bagaimanapun juga, mereka adalah putra-putra negeri Madangkara. Jadi wajar kalau ingin menghirup udara kemerdekaan. Memang kita bisa mengerti keinginan mereka. Tapi kita sebagai bangsa Kuntala diperintahkan untuk menumpas setiap usaha yang menjurus kepada kemerdekaan kerajaan yang kita jajah. Benar. Tapi kau gagal. Aku itu. Maka dari itu, aku minta perlindungan padamu. Aku mau saja, karena kau temanku. Tapi bagaimana dengan pusat? Pasti mereka akan tahu kau melarikan diri dan minta perlindungan padaku. Dan aku pasti disalahkan kalau tidak memberi laporan ke pusat. Boleh kau lapor ke pusat. Tapi hanya kepada Tumenggung Raksa. Ya, aku mengerti. Syukurlah kalau kau mengerti. Daulat yang mulia. Ada apa lagi? Ini pakai yang mulia segala macam ketawa? Saya harap kali ini Anda tidak boleh menolak. Menolak apa dulu? Semua tokoh-tokoh utama kita mendesak Anda untuk menjadi raja. Apakah tidak ada orang lain lagi yang lebih pantas? Anda selalu begitu. Dan pasti akan menunjuk saya. Tidak Brahma. Jangan suruh saya jadi raja. Karena itu bukan cita-cita saya. Sebenarnya setelah perjuangan ini selesai, saya ingin kembali ke pekerjaanku yang dulu, menjadi pedagang. Tapi atas permintaanmu, maka aku mau tinggal di dalam keraton. Kalau begitu jangan kepalang tanggung. Kau harus menjadi orang kedua. Patih? Ya, kau harus jadi patih. Mana pantas aku jadi patih? Aku pun tidak pantas jadi raja. Nah,
marilah kita yang sama-sama tidak pantas ini untuk menjadi raja dan patih. Iya, baiklah. Terima kasih. Sudah 10 hari kita di sini, Kanjeng. Tapi belum ada kabar dari pusat. Aku rasa tidak akan lama lagi. Akan ada kabar dari Tumenggung Raksa di pusat kerajaan Kuntala. Kita ini jadinya seperti pensiunan. Makan, tidur. Mending kalau boleh jalan-jalan keluar. Melihat-lihat keramaian ibu kota kerajaan di skala ini. Tapi tidak boleh. Jadinya seperti kena tahanan rumah. Sabar, Kendala. Percayalah padaku. Aku orang kepercayaan Tumenggung Raksa. Pasti kita akan bebas dari tekanan batin ini. Sebab Tumenggung Raksa, tokoh yang paling berpengaruh di pusat kerajaan Kuntala. Berpengaruh mana dengan Tumenggung Ardalepa? Sama. Sama? Ya. Tumenggung Raksa dan Tumenggung Ardalepa adalah dua orang tokoh terkemuka yang menonjol di pusat kerajaan Kuntala. Tapi mereka tidak pernah bisa akur. Aku sendiri tidak tahu sebabnya apa. Yang jelas, mereka berdua selalu bersaing sehingga pemerintahan kerajaan Kuntala terbagi dua. Kelompok Tumenggung Raksa dan kelompok Tumenggung Ardalepa. Si Baginda Maharaja Kuntala sendiri bagaimana? Tidak pernah membeda-bedakan abdinya. Semua mendapat perlakuan yang sama. Iya, iya. Tapi dengan adanya pemberontakan bersenjata ini, kedudukan Tumenggung Ardalepa pasti goyah. Bukan goyah lagi, Kanjeng. Terancam. Seperti pemimpin pemberontak itu anaknya sendiri. Iya, aku kira begitu. Gardika. Nah itu Kanjeng Tumenggung Katagana. Pasti ada kabar penting. Beruntunglah kau, Gardika. Sudah ada kabar dari Tumenggung Raksa dari pusat kerajaan Kuntala. Oh iya? Bagaimana kabarnya? Ini suratnya. Cepat kalian berdua ke sini. Langsung menuju ke rumahku. Gunakan taktik prajurit rahasia supaya tak seorang pun tahu kedatangan kalian. Raksa. Syukurlah Tumenggung Raksa sendiri yang menyuruh kami. Kalau begitu, secepatnya kita berangkat, Kanjeng. Tentu saja, Kendala. Lebih cepat, lebih baik. Tapi ingat pesan beliau. Kalian harus mempergunakan taktik siasat prajurit rahasia. Persis seperti ketika aku datang ke sini, bukan? Tak seorang pun tahu kami masuk ke dalam istana. Bahkan kau sendiri sampai pucat waktu itu. Ya, kau memang hebat, Gardika. Nah, katakan. Hari ini juga kami akan berangkat ke pusat kerajaan Kuntala. Ya, selamat jalan. Lihatlah, Kakang Brahma. Rakyat berjubel-jubel. Alun-alun yang luas itu seakan-akan menjadi sempit. Tidak cukup menampung ribuan rakyat yang ingin menyaksikan penobatan Kakang menjadi raja. Ayo, Kakang Brahma. Kok bengong saja? Cepat naik ke atas panggung kehormatan. Iya. Mana Kotawa? Mana Kotawa? Ini di dekatmu. Kau juga naik. Iya. Wahai rakyat Madangkara yang kami cintai. Hari ini adalah hari yang paling bahagia bagi kita semua. Sebab akan menyaksikan penobatan seorang raja. Inilah Brahma Kumbara. Mulai hari ini, Brahma Kumbara menjadi raja kerajaan Madangkara. Bergelar Sri Baginda Maharaja Madangkara keempat. Saudara-saudaraku sekalian, Daulat tuanku. aku telah dinobatkan menjadi Raja Madangkara. Dan selama 7 hari 7 malam, kita semua bersama rakyat telah mengadakan pesta untuk merayakan hari bahagia itu. Kini semuanya telah usai. Maka mulai hari ini kita siap kembali untuk bekerja. Daulat tuanku. Sebelum itu, perkenankanlah saya untuk menyampaikan kehendak saya, yaitu mengangkat sahabat sejati saya yang termasyhur dengan sebutan Juragan Kotawa.
untuk menjadi wakil saya dengan pangkat patih. Majulah, Kotawa. Daulat, tuanku. Disaksikan oleh para sesepuh Kerajaan Madangkara, serta para tokoh pimpinan pemerintah Kerajaan Madangkara. Maka saya menobatkan Gotawa menjadi Paduka Mahapati Gotawa. Kemenangan adalah sesuatu yang didambakan setiap insan. Namun hendaknya kemenangan itu tidak membuat kita lupa diri dengan sebutan mabuk kemenangan. Akan tetapi jadikanlah kemenangan kita ini untuk menjadi cambuk agar bekerja lebih giat lagi. Sebab pekerjaan besar yang terpampang di depan mata kita sekarang ini menunggu tangan-tangan kita. Dan tak kalah beratnya dengan perjuangan kita dulu. Yakni kalau dulu kita berjuang melawan bangsa asing yang menjajah tanah air kita, maka sekarang kita pun berjuang. Tapi perjuangan kita sekarang ialah membuat kerajaan kita yang tercinta ini menjadi kerajaan yang makmur dan sentosa. Setelah melakukan perjalanan secara sembunyi-sembunyi, Gardika dan Kendala akhirnya sampai di pusat kerajaan Kuntala. Mereka langsung menuju ke rumah Tumenggung Raksa. Daulat Kanjeng Tumenggung Raksa. Daulat Kanjeng Tumenggung Raksa, hamba Kendala mengaturkan sembah. Aku terima. Daulat Kanjeng. Kau kurus Gardika? Maklumlah, 10 hari keluar masuk hutan. Enak jadi pelarian. Tidak, Kanjeng. Kau bikin malu saja Gardika. Sama pemberontak kalah. Mau dikemanakan muka kita sebagai bangsa Kuntala, bangsa yang besar? Ampun, Kanjeng. Sesungguhnya lah pemberontakan itu terlalu kuat. Tidak ada yang lebih kuat dari bangsa Kuntala, bukan? Ampun, Kanjeng. Seharusnya kau dihukum. Tapi karena ada kelainan di dalam tubuh pemberontak itu yang menyangkut nama seorang tokoh terkemuka di dalam pemerintahan kerajaan Kuntala, maka aku akan menjamin kau bahwa kau dan... Hamba Kendala, Kanjeng tuanku. Apa pangkatmu? Senopati, Kanjeng. Senopati kok tidak becus perang? Ampun, Kanjeng. Nah, aku akan menjamin kau dan Kendala bebas dari hukuman. Karena jaminanku kuat. Sebab kau yang tahu langsung bahwa anaknya Tumenggung Ardalepa yang jadi pemimpin pemberontak. Terima kasih, Kanjeng. Besok kita menghadap ke Sri Baginda Maharaja Kuntala. Daulat, Kanjeng. Setelah dinobatkan menjadi Raja Madangkara keempat, Brahma Kumbara segera mengadakan musyawarah bersama para pengikutnya untuk mengatur langkah-langkah berikutnya. Maksud saya memanggil kalian bertiga ialah untuk membicarakan langkah selanjutnya di dalam menghadapi serangan dari Kuntala. Serangan dari Kuntala? Iya, Mantili. Sebab pasti mereka tidak akan tinggal diam, malahan menjadi marah. Salah satu kerajaan jajahannya terlepas dari tangan mereka. Kita lawan saja, Kakang. Memang harus kita lawan. Tapi akan seperti kanci lawan gajah. Kanci lawan gajah? Kita boleh bangga dengan kekuatan kita, tapi juga harus jujur mengakui kehebatan musuh. Nah, kerajaan Kuntala adalah sebuah kerajaan besar. Kerajaan kita, kerajaan Madangkara ini, tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kerajaan Kuntala. Benar, tuanku. 6 tahun saya bekerja di kerajaan Kuntala dan menyaksikan seluk-beluk angkatan perangnya. Bukan saya memuji musuh kita, tapi benarlah adanya bahwa angkatan perang kerajaan Kuntala sangatlah besar dan kuat, dipimpin oleh para perwira yang tangguh, yang sudah kenyang pengalaman perangnya. Di saat tidak ada perang, mereka dengan teratur selalu mengadakan latihan perang-perangan, sehingga bila mana dibutuhkan, mereka sudah siap. Jadi saya kira, di dalam menghadapi angkatan perang yang tangguh seperti itu, kita harus berpikir 100 kali. Raden Samba meremehkan angkatan perang kita sendiri. Sama sekali tidak begitu, Mantili. Angkatan perang kita memang hebat. Tapi seperti Tuanku Brahma, kita harus bersikap jujur. Maka dengan jujur pula saya katakan, kekuatan angkatan perang kita hanyalah sepertiganya angkatan perang kerajaan Kuntala. Kalau begitu, jelas kita akan kalah. Kalau di atas kertas, memang kita tidak akan kuat menghadapi angkatan perang kerajaan Kuntala. Akan tetapi,
Seperti kata Tuanku Brahma, kita adalah kancil dan mereka adalah gajah. Nah, kancil biasanya banyak akalnya. Raden sungguh arif. Bukan begitu Patih Gotawa? Benar Tuanku Brahma. Apa yang dituturkan oleh Raden Samba adalah benar semuanya. Saya sendiri pernah mengalaminya, bertempur langsung dengan angkatan perang kerajaan Kuntala ketika mereka hendak menjajah negeri ini. Dan benarlah bahwa mereka sungguh-sungguh angkatan perang nomor 1, terlatih baik dan sangat berpengalaman. Bila demikian, bagaimanakah akal sang kancil untuk menghadapi sang gajah? Dengan mengajak semua negeri jajahan bersama-sama mengangkat senjata melawan kerajaan Kuntala. Maksud tuanku? Seperti yang sering saya katakan, tanpa persatuan kita pasti gagal. Tapi dengan persatuan, apa saja akan bisa kita atasi. Bila demikian, tuanku akan mengajak kerajaan-kerajaan lain yang juga dijajah oleh kerajaan Kuntala untuk bersatu dengan kita melawan penjajah. Benar. Sebab kalau kita sendirian melawan Kuntala, jelas kita akan hancur. Tapi kalau bersama kira-kira 4 atau 5 kerajaan lain, pasti menang. Setidak-tidaknya akan membuat kerajaan Kuntala kewalahan. Gagasan tuanku sungguh gemilang. Saya mendukung 100%. Nah, atas dukungan tersebut, maka dengan ini saya mengajukan kerajaan Sanggam sebagai kawan pertama. Kerajaan Sanggam? Itu kan kerajaanmu, Raden. Iya, benar Mantili. Saya berani jamin, kerajaan Sanggam akan menyambut baik gagasan Tuanku Brahma untuk mempersatukan semua negeri jajahan. Tapi Raja Sanggam dengan Raja Kuntala bersahabat. Jadi mana mungkin Raja Sanggam mau ikut dengan kita? Persahabatan itu persahabatan yang semu, Mantili. Maksudmu? Itu wajar terjadi di antara raja terjajah dengan raja yang menjajah, kan? Begitu. Itulah, maka saya berani jamin. Pasti Raja Sanggam mau diajak kerjasama. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan Raden. Dan mungkin Raden sendiri yang akan saya utus ke kerajaan Sanggam. Ibarat pulang kampung, bukan? Terima kasih tuanku. Senang sekali saya menerima tugas tersebut. Saya ikut. Maaf. Adikku Mantili, perkara kau ingin ikut dengan Raden Samba pergi ke kerajaan Sanggam, aku mengizinkan. Tapi apakah Raden Samba mau disertai olehmu? Oh, kalau tidak boleh, tahu rasa nanti. Awas. Nah, sekarang marilah kita lihat peta ini. Daulat tuanku. Ini negeri kita, kerajaan Madangkara. Jauh di sebelah timur, yang ini adalah kerajaan Kuntala. Antara kerajaan kita dengan kerajaan Kuntala, terdapat 2 buah kerajaan lain, yaitu kerajaan Selimbar yang ini, dan kerajaan Niskala yang ini. Iya. Jadi sebelum angkatan perang Kuntala bisa sampai ke sini, terlebih dulu mereka harus melewati kedua kerajaan itu. Benar. Maka dari itu kedua kerajaan ini sangat penting artinya bagi kita. Sebab merekalah yang merupakan garis terdepan untuk menahan gerak maju angkatan perang Kuntala. Iya. Di sebelah utara ada sebuah kerajaan kecil, yaitu kerajaan Salingkuh. Yang ini. Dan di sebelah barat ada sebuah kerajaan cukup besar, yaitu kerajaan Gudawang. Yang ini. Oh iya. Di sebelah selatan ada 2 buah kerajaan, yaitu ini. Kerajaan yang termasyhur keindahan alamnya, serta gadis-gadisnya yang cantik. Pasti Anda semua sudah tahu, terutama Raden Samba. Itu kerajaan saya, kerajaan Sanggam. Kerajaanmu yang ini ya? Iya, ini tanah air saya, kerajaan Sanggam. Lalu yang ini? Satu lagi, kerajaan apa Kakang Brahma? Itu kerajaan Saptarema. Ini kerajaan Saptarema yang rajanya bertangan 10. Sebenarnya tangannya 2, seperti kita Mantili. Tapi karena kesaktiannya yang bisa ribuan batu dari sungai Talamenta hanya dalam waktu 1 malam, maka dikira orang, dia punya tangan lebih dari 2. Paman Patih sudah pernah berjumpa dengannya? Sudah. Dan saya lihat, tangannya tetap 2. Iya. Nah, setelah kita melihat gambar peta tadi, maka jelas letak kerajaan kita yang paling menguntungkan, sebab dikelilingi oleh 5 buah kerajaan besar dan kecil. Supaya aman, kelima kerajaan itu saja yang kita ajak kerjasama, Kakang. Tuanku. Susah kalau punya kakak jadi raja. Kebiasaannya panggil Kakang jadi tuanku. Tuanku Kakang saja ya. Nah, benar katamu Mantili. Kelima kerajaan itulah pertama-tama yang harus dihubungi. Daulat tuanku. Di keempat kerajaan, yaitu kerajaan Sanggam,
Kerajaan Selimbar, Kerajaan Salingkuh, dan Kerajaan Saptarema. Semuanya ada rajanya. Dalam arti kata, kerajaan-kerajaan itu diperintah oleh seorang raja yang asli bangsa negeri itu, dan juga merupakan keturunan raja-raja terdahulu. Hanya satu kerajaan yang tidak mempunyai raja, yaitu Kerajaan Niskala. Kerajaan Niskala ini sama dengan kita, diperintah seorang tumenggung yang dikirim dari pusat Kerajaan Kuntala. Seperti kerajaan kita ya, Kakang? Diperintah oleh Tumenggung Kartika? Iya, benar Mantili. Kenapa begitu? Mungkin Kerajaan Madangkara dan Kerajaan Niskala merupakan kerajaan yang besar dan dianggap rawan. Maka rajanya dicopot dan diganti oleh seorang tumenggung yang langsung ditunjuk oleh pusat. Begitu. Nah, untuk menghubungi kelima kerajaan tersebut sudah saya tentukan. Yaitu untuk pergi ke Kerajaan Sanggam ialah Raden Samba sendiri disertai oleh Mantili. Yang pergi ke Kerajaan Saptarema, saya tugaskan Senopati Ringkin. Yang pergi ke Kerajaan Salingkuh, saya tugaskan Petinggi Jamrong. Yang pergi ke Kerajaan Selimbar, saya tugaskan Adipati Maskar. Dan yang pergi ke Kerajaan Niskala, saya tugaskan Senopati Barnawi. Hidup Barnawi. Mantili, Raden Samba, Senopati Ringkin, Senopati Barnawi, Adipati Maskar, dan Petinggi Jamrong. Siaga! Lakukanlah tugas kalian sebaik-baiknya. Pekerjaan kalian tentu saja tidak akan selamanya lancar dan mulus. Sebab tidak semua bangsa terjajah mau merdeka. Dalam arti kata, banyak yang berjiwa kerdil, yang lebih suka tetap dijajah karena menganggap penjajah lebih pintar, lebih pandai dalam mengatur negara. Keadaan yang makmur, sandang dan pangan berlimpah, dengan harga yang murah, biasanya selalu dijadikan alasan bahwa hidup sudah enak begini. Buat apa susah-susah perang melawan penjajah? Belum tentu kita bisa mengatur negara sepintar penjajah. Nah, di dalam menghadapi manusia-manusia semacam itulah, kalian harus arif dan bijaksana. Jangan mempergunakan kekerasan, kalau tidak terpaksa betul. Lakukanlah pendekatan yang bijaksana kepada para tokoh penting di negara-negara yang bersangkutan. Kalau ada masalah yang benar-benar tidak bisa dipecahkan sendiri, lekaslah pulang ke sini untuk berunding dengan aku atau dengan Mahapati Gutawa. Nah, cukup sekian bekal mental untuk kalian. Selamat bertugas. Sementara itu, di pusat kerajaan Kuntala sedang terjadi kasus yang maha rumit. Sebab Tumenggung Ardalepa yang merupakan seorang tokoh penting di kerajaan Kuntala dan sangat dekat hubungannya dengan Sri Baginda Raja Kuntala sedang mendapat sorotan tajam. Dikarenakan kedua putranya yaitu Brahma dan Mantili adalah para pemimpin pemberontak. Hal tersebut menimbulkan perdebatan-perdebatan sengit di antara pejabat-pejabat tinggi kerajaan, di mana ada yang pro dan kontra. Bagaimana hasil sidang besar itu, Kanjeng? Tumenggung Ardalepa tidak dikenakan hukuman apa-apa. Hanya diberhentikan dengan hormat. Dicopot dari jabatannya? Dalam sidang istimewa itu hadir semuanya. Semua pejabat tinggi kerajaan ramai berdebat. Ada yang membela Tumenggung Ardalepa, ada yang menjatuhkan, dan ada pula yang netral. Tumenggung Ardalepa sendiri hadir atau tidak? Tentu saja tidak. Sebab dia yang jadi pesakitan. Kanjeng Tumenggung Raksa pasti yang paling ngotot untuk menjatuhkan Tumenggung Ardalepa. Iya, nampak jelas. Tumenggung Raksa benci pada Tumenggung Ardalepa. Tapi dia tidak bisa sewenang-wenang menjatuhkan hukuman pada Tumenggung Ardalepa. Sebab bukan dia seorang yang berhak memutuskan. Akan tetapi semua anggota sidang istimewa. Tapi kalau dipikir-pikir, memang terlalu kejam kalau menghukum Tumenggung Ardalepa. Sebab beliau banyak berjasa terhadap kemajuan kerajaan Kuntala. Itulah kelemahan bangsa kita. Maksud Kanjeng? Tumenggung Miwah di dalam sidang istimewa itu menolak dengan keras, tidak setuju mengajukan Tumenggung Ardalepa ke pengadilan agung. Sebab Tumenggung Ardalepa banyak berjasa terhadap kerajaan. Selain itu, tokoh yang terpandang dan disegani. Maka dampaknya akan tidak baik bagi perkembangan kaum muda di masa depan. Ya, itu saya setuju. Tapi Tumenggung Raksa membantah dengan keras.
bahwa hal itulah kelemahan bangsa kita. Terlalu banyak tenggang rasa, sungkan terhadap orang terpandang untuk bertindak tegas. Memang Tumenggung Ardalepa banyak jasanya. Akan tetapi apa artinya jasa kalau pada akhirnya menjadi pengkhianat? Saya kira bukan pengkhianat, tapi hanya lalai. Kelalaian itulah yang melibatkan beliau ke dalam kesalahan yang besar. Tapi tidak terlibat besar, bukan? Sebab tidak ikut langsung aktif di dalam pemberontakan itu. Malah tidak tahu sama sekali bahwa yang menjadi pemimpin pemberontak itu adalah anaknya sendiri. Tidak mungkin tidak tahu, Kendala. Sebab bagaimanapun juga di antara mereka ada hubungan. Meskipun tahu, tapi sukar mengawasinya. Sebab jaraknya terlalu jauh. Bahkan mungkin hubungan itu hanya dilakukan 1 tahun sekali. Bahkan lebih. Nah, di antara waktu yang terluang itulah kedua anaknya melakukan kegiatan sendiri-sendiri. Dalam hal ini, persoalannya terletak pada tanggung jawab, Kendala. Di mana tanggung jawab sebagai seorang pembesar kerajaan untuk menjaga kebesaran kerajaan dari segala macam rongrongan yang akan menggerogoti kelestarian kerajaan? Yang harus dijaga kelestariannya, Kanjeng. Kerajaan yang mana? Kerajaan Kuntala atau kerajaan jajahannya? Ya, tentu saja semuanya. Sebab kerajaan jajahan juga sudah termasuk milik kita yang harus dipelihara terus sebagaimana milik kita sendiri. Mana mungkin bisa, Kanjeng? Sebab bagaimanapun juga, lambat laun kerajaan jajahan itu akan menuntut kemerdekaannya. Memang, tapi bukan dengan jalan pemberontakan, melainkan diberi oleh kita. Pada saatnya nanti, kita sendiri yang akan memberikan kemerdekaan kepada mereka. Nah, kurang bagaimana baiknya kita sebagai bangsa besar? Tidak usah diminta, kita akan memberikannya. Itu bukan kebaikan, Kanjeng, tapi kebanggaan yang disertai keangkuhan. Apa maksudmu? Maksudnya, supaya martabat kita sebagai bangsa besar terangkat di mata dunia. Lihatlah, bangsa Kuntala memang penjajah, yang jajahannya tersebar di mana-mana. Tapi tidak rakus, tidak kejam, ingin menguasai selamanya. Buktinya, kerajaan yang kita jajah, satu persatu dilepaskan, diberi kemerdekaan penuh. Padahal di balik itu, kita sudah kenyang, sudah puas mereguk darah dan air mata kerajaan yang dijajah itu. Setelah kering kerontang, tinggal ampasnya dilepaskan. Ya tetap saja kejam, Kanjeng. Hati-hati kau ngomong, Kendala. Bisa-bisa kau ditangkap. Maaf, Kanjeng. Kita cuma bawahan. Lakukan saja apa yang diperintahkan oleh atasan kita, titik. Berhenti dulu mantinya. Dari atas puncak bukit ini, layangkanlah pandanganmu ke bawah sana. Itulah kerajaan Sanggam. Tanah airku terhampar di bawah sana. Sungguh elok negerimu itu. Dikelilingi oleh gunung-gunung yang hijau dan dibatasi oleh lautan yang biru. Seperti negeri impian. Nah, akhirnya kau juga sama dengan para pendatang yang lain, mengagumi keindahan kerajaan Sanggam. Aku kira hanya cerita saja tentang negeri Sanggam yang indah. Sekarang aku melihatnya sendiri. Iya, memang indah. Yang indah, yang merana. Merana. Bukankah kerajaan Sanggam kerajaan jajahan? Iya, memang sayang. Tapi jangan cemas. Tidak akan lama lagi kerajaanmu akan bebas merdeka. Nanti nih, mendengar kata merdeka, aku jadi tidak sabar. Ingin segera menjumpai ayahku. Apa salahnya? Mari kita pacu kuda kita. Iya. Iya.